Di Getsemani sudah masuk dosa di situ. Peluhnya seperti darah, penebusan pertama terhadap kerja keras. Makanya bergening posisinya di situ. Kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi di sana dia nggak melakukan tawar-menawar. Artinya penebusan Yesus di Getsemani lebih berat daripada yang di Golgota. Pertanyaannya kenapa bisa lebih berat? Dia bilang gini, kalau boleh cawan ini berlalu. Betul Tuhan, kalau saya jadi Tuhan Yesus, dia harus menebus Anda yang suka menolong dirinya sendiri. Dia bisa, Bapak, masa gua disuruh nebus mereka? Mereka suka menolong dirinya sendiri. Nggak mau gua tolong. Anda tahu, kita menjadi independen. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Anda tahu, manusia tidak diciptakan punya kemampuan mengetahui baik dan jahat. Itu kan hasil akibat kalau setelah makan, baru dia tahu. Terus saya ngomong, lu kalau nggak pernah makan, terus dari mana membedakan baik dan jahat? Cuma satu cara. Always ask to God. Selalu tanya sama Tuhan. Jadi kita ini we are dependent being. Meskipun otak bisnismu, mungkin kuliahmu tinggi, tapi engkau harus tetap tanya Tuhan. Di hitungan kertas ini bagus nih, bisnis ini bagus, udah di DP kayaknya bagus. Nggak, jangan andalkan otakmu, karena Tuhan ada di hatimu. Kalau enggak ada peace, enggak ada damai sejahtera, tinggalin. Minta maaf Pak, sorry Pak. Tanya sama Tuhan. Dan iman itu jangan berusaha beriman. Just believe. Don't try to believe. Saya kasih tunjuk sedikit. Pak, apa bedanya just believe, don't try to believe? Cuma percaya tapi jangan berusaha percaya. Kan kasih karunia nggak boleh ada usaha. Nggak bisa. Kalau Pak saya berusaha loh Pak mengerti. Nggak bisa. Betul nggak? Itu bukan grace. Grace itu effortless. Saya berusaha mengerti loh Pak. Khotbah-khotbah nggak bisa. Makanya saya nggak nyuruh Anda berusaha. Setiap kali Anda berusaha, Anda keluar dari kasih karunia. Setiap kali Anda berusaha percaya, berusaha beriman, Anda keluar. Bagaimana percaya tanpa usaha? Saya mau tanya dari tadi, Anda kedip mata itu usaha atau otomatis? Kenapa? Karena ada kehidupan di Anda. Kalau Anda dokter, saya beritahu, ada 2 otot kita, saraf kita. Ini saraf yang kita gerakkan, yang sadar. Kalau saya suruh berhenti. Tapi organ-organ vital kita, itu saraf yang tidak kita gerakkan, dia bergerak sendiri. Bayangkan kalau jantung kita, harus kita yang menggerakkan. Aduh Pak, sorry Pak, tadi lupa saya gerakin. Bagaimana kalau ginjal loh? Yang dokter pasti tahu maksud saya. Kalau kaki loh, ini saraf sadar, saya gerakin. Kalau saya berhentikan berhenti. Tapi organ-organ vital, hal-hal yang terpenting dalam hidup Anda, itu harus tanpa kendali Anda. Anda tahu yang menciptakan tubuh kita ini? Allah. Kalau Anda lihat luas jari Anda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ditambah ini 14, totalnya 28. Anda tahu kenapa 28? Karena Beresit bara Elohim, et hasamayim ve'et HRS, 28 huruf. Jadi ketika Anda melihat begini, Anda melipat tangan dengan doa, itu adalah dasar dari seluruh Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. Jadi Anda diciptakan oleh Allah, bukan dari monyet. Yang bukan dari monyet, bilang amin. Ya. Yang tidak amin di tengah-tengah. Enggak, semua bilang amin, saya dengar. Saya mau langsung ke SWOT, supaya Anda nangkep. Ini penting. SWOT. Langsung aja. Mana dia? SWOT. Mana dia? SWOT yang di slide. SWOT itu pertama strength. Strength kekuatan itu saudara, kekuatan bisnis itu, kekuatan itu bisa jadi kelemahan saudara. Semua yang baik selalu jahat. Itu esensi pohon pengetahuan. Makanya saya sarankan Anda makan pohon kehidupan. Iya, kalau Anda nggak mau kehidupan. Jadi weakness, kelemahan. Kelemahan itu kalau untuk orang bisnis sana, weakness ya weakness, kelemahan. Tapi buat kita, tertindas bagus. Ya kan? Kadang-kadang bangkrut itu bagus kalau Anda bisa mendapatkan pewahyuannya. Yo, Anda kalau bisnis berhasil nggak dapat pewahyuan, Anda kehilangan Kristus tapi dapat bisnis. Opportunities atau treat. Saya mau maju dulu. Nah, saya mau cerita begini. Suatu saat saya ditanya seorang pengusaha. Pak Daud, saya mau deal bisnis minggu ini. Pengusaha A atau pengusaha B? Bagaimana saya tahu dari 2 pengusaha ini yang tidak nipu saya? Ini pertanyaan penting, saudara. A atau B? Kalau secara hitungan saya, ini pasti yang A. Tapi saya mau tanya sama Pak Daud. Bagaimana? Nah, yang pertama, spirit, roh Anda. To know, untuk mengetahui sesuatu, Anda memakai otak. Use your head. Anda tahu, ini gelas,
Ini pengetahuan Anda pakai otak Anda. Tapi untuk mengetahui spirit, Anda pakai roh. To discerning. 1 Yohanes 4 ayat 1 dibilang gini, ujilah roh. Ujilah roh. Kayaknya ada dia. Ujilah roh. Saudara, roh kita ini untuk discerning. Anda jangan menguji nasihat, jangan menguji saran, jangan menguji ide dan lainnya. Ada orang nasihatnya bagus, kata-katanya bagus, rohnya jelek. Saya sering di Manado bilang, luar biasa Pak Daud, lu pelayanannya maju. Tapi saat ini roh Bapak ini licik kayaknya. Lu mendingan buka bisnis di Kuningan deh. Betul. Kayaknya nasihatnya bagus, kayaknya ini idenya bagus. Tapi Anda dengarkan rohnya. Makanya roh Anda kalau nggak hidup, repot Anda bisnis. Itu kalau di 1 Korintus itu karunia marifat. Marifat Anda nggak jalan. Anda gampang ketipu. Kalau Anda cewek, gampang dikibulin cowok. Roh itu nggak bisa dideteksi dengan otak, saudara. Karena sekarang pebisnis bejat, jahat, baik, semua pakai dasi, sama pakai jas. Bagaimana bisa membedakan? Pakai roh. Nah, ada 3. Yang pertama intuisi. Intuisi itu kalau roh Anda hidup. Intuisi itu kalau bahasa orang sekuler itu firasat. Anda mungkin bilang sama istri, Papi sebetulnya mau bisnis sama itu teman baik, cuma kalau roh Anda sudah begitu, intuisi kayak deng, berhenti. Oke? Nah, kalau komuni itu fungsi roh untuk Anda ngobrol. Pernah nggak kalau Anda turun misalkan dari lantai 46 ke hotel, terus tiba-tiba Anda nyanyi, engkau baik, teramat baik. Anda kan bilang gini, nanti saya turun dari lantai ini, saya mau menyanyikan lagu engkau baik. Enggak kan? Spontan aja kan? Itu kok berarti roh Anda hidup. Makanya orang yang jarang memuji Tuhan, saya curiga hidup apa enggak itu. Hati nurani itu alarm. Hati nurani itu ngetes. Hati nurani itu yang tadi saya bilang, kalau Anda tiba-tiba, jangan, itu uang kantor, jangan diambil. Tapi kalau hati nurani Anda mati, enggak ada alarm bunyi. Nah, roh itu, coba tampilkan ini. Roh itu, makanya kalau Anda mau spirit, yang pertama Anda harus dapat SWOT, spirit. Ini rohnya, ini kayak radar. Saudara, saya banyak sekali menolak tawaran KKR. Karena tidak semua pendeta itu tulus ngundang saya. Loh, jelas. Saya tidak semua. Iya, saya pernah diundang KKR di 3 desa. Saudara bayangkan, itu acaranya jam 10 hari Minggu pagi. Saya itu biasanya saya akan persiapan. Sampai Minggu pagi saya belum siapin khotbah. Tapi saya bilang kayaknya mau batalin, saya sudah deal 1 bulan lalu. Tiba-tiba saya ditelepon jam 9, acaranya batal. Baru saya tahu memang politik sekali hanya untuk ini. Tapi saya sudah, enggak, saya malas nyiapin. Anda harus dipimpin roh. Kalau roh Anda hidup, bagaimana supaya roh Anda hidup? Anda harus mendengar firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Iman Anda naik terus. Jadi Anda menjadi pebisnis yang berani. Otak Anda enggak sanggup. Enggak sanggup. Hanya orang yang dipimpin Roh Kudus dari hatinya. Itu sebabnya spirit. Nah, kalau spirit Anda enggak jalan, intuisi, komuni, hati nurani, repot. Anda enggak jalan. Saya ya saudara, kalau Anda dikasih saran nasihat, ada yang kelihatan kasar. Sudah, sama dia saja. Tapi dia rohnya lembut. Tahu enggak? Saya itu khotbah keras, sebenarnya roh saya lembut. Ada orang yang licik ngomong, Pak, luar biasa Pak. Luar biasa sekarangnya NCC Manado maju. Saya lihat licik nih roh ini kayaknya. Anda pernah enggak sih ngerasain orang bukan mendengar dengan telinga Anda, ini discerning. Anda pakai roh itu, enggak bisa discerning ya, enggak bisa pakai otak. Use your heart. Pakai hati. Enggak bisa. Termasuk pelayan mau bisnis. Anda kalau mau jadi pebisnis, makanya pebisnis yang di gereja under grace harusnya susah ditipu. Kecuali Anda ngotot, ya. Kalau Roh Kudus sudah kasih berhenti. Roh Kudus kalau engkau hidup oleh roh, baiklah dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Oh tapi ini bagaimana, ini sudah deal, sudah mau proses di bank. Loh, jangan, karena takut manusia apa takut Allah? Kalau tidak, kacau, Anda mengorbankan anak istri. Tiba-tiba Anda masuk penjara, banyak. Jemaat saya ada yang urusan pengadilan, saya sudah bilang jangan. Kemarin dia baca caleg. Yang pekerjaannya dia lanjutin gak ikut saran saya, tapi yang calegnya saya bilang, Bu, kalau ibu tanya saya setelah ngobrol sekitar berapa jam, janganlah.
Sudahlah nggak usah caleg-caleg lah. Tapi Pak, kan ini saya perempuan, ini memenuhi kuota perempuan. Ini potensi bagus Pak, nomor urut 1. Enggak sih. Kalau saya sebagai gembala, enggak. Marifat saya jalan. Nah gembala kalau marifatnya enggak jalan repot. Oh iya, hajar. Oh, kalau hadiah habis tiba-tiba gila, kan sebentar lagi gila semua ini. Caleg-caleg, loh. Oh banyak ini, sebentar lagi penuh rumah sakit jiwa. Tapi kalau mereka under grace enggak akan ada. Jadi kalau Anda tidak dipimpin Tuhan masuk caleg, jangan. Jangan dipimpin oleh pekerjaan yang Anda persiapkan sendiri, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Yang kedua itu wisdom. Saya tidak bicara wisdom di soul, saya bicara spirit of wisdom. Saudara, mintalah roh hikmat dan pewahyuan. Itu R besar, berarti roh kudus. Saya mau tanya, kalau diminta kan berarti belum ada. Hah? Kenapa Paulus mengatakan Efesus mintalah roh hikmat? Ternyata begini, saya mau kasih tunjuk tentang bedanya roh hikmat sama pewahyuan. Ketika Anda masuk lift, itu Anda in Christ. Oke? Apakah Anda bisa naik ke lantai 46? Kalau sudah di dalam lift? Tidak, Anda harus tekan. Pewahyuan hanya membuat Anda masuk dalam Kristus. Tapi kalau Anda pewahyuan, Anda tidak bisa, Pak, terus bagaimana dengan teknik strategi bisnis? Mau jualan, mau angkat, makanya kokma sama sakal. Kalau Anda melihat di kitab Ulangan pasal terakhir, Yosua bin Nun itu sudah penuh ditumpangi tangan Musa, sudah penuh roh. Tapi kenapa Musa bilang, renungkanlah Taurat siang dan malam, renungkanlah. Loh, kenapa kok masih disuruh? Itu yang kata pertama itu kokmah, itu bicara tentang big plan begitu, yang besar strategis. Tapi detail, itu Anda perlu kokmah, perlu sakal. Oh ini bagaimana ya? Kayaknya ini diantar barangnya hari ini apa? Itu Anda pakai pengetahuan Anda. Mengerti maksud saya? Pengetahuan itu tetap penting. Loh, kalau Anda pebisnis cuma dapat pewahyuan, nggak ada pengetahuan, ya bagaimana mau berhasil? Nih. Nah, lihat ya. Nih, saya beritahu. Tunggu. Nah, yang tadi itu, yang Bapak itu kan tanya. Ini bedanya kekristenan sama agama Kristen. Tunggu, tadi ada yang terlewat sedikit. Nah, kekristenan itu tentang orang, bukan tentang seseorang. Yesus adalah jalan. Kalau agama Kristen, nanyanya begini. Di mana saya bisa menemukan jalan? Kekristenan itu hanya tentang Yesus. Kalau jawabannya orang, nanyanya apa? Siapa? Kalau jawabannya barang, apa? Kalau jawabannya cara, bagaimana? Jadi Anda tidak bisa bilang begini, apa itu kebenaran? Bagaimana supaya saya bisa hidup? Bagaimana supaya bisa sukses? Tidak. Siapakah hidup saya? Siapakah kesuksesan saya? Kalau Anda bisa dapat itu namanya kokmah. Siapakah harta saya? Anda baru dapat. Siapakah kekayaan saya? Bukan bagaimana supaya cepat kaya. Itu bukan esensi. Itu sebabnya, siapa itu esensi? Nah, wisdom itu apa? Oke, Pak, saya tahu Yesus kekayaan saya. Tapi kan saya perlu tahu. Itu sebabnya Anda perlu minta roh hikmat dan pewahyuan. Itu tentang sakal. Loh, saya perlu watak gereja bagaimana mendesain, bagaimana mengatur. Manajemen perlu. Tapi di bawah revelation. Kalau Anda dapat revelation, program hanya program. Makanya tahun 2016, loh padahal kok tetap merencanakan? Iya, karena saya butuh sakal. Saya butuh bagaimana saya memimpin gereja ini. Tapi saya nothing tulus, jadi nggak jadi. Gereja ini sudah berhasil. Tahun 2016 kami akan meresmikan tentang 8 departemen tentang Grace on System. Tadi saya tanya, jadi nanti di NCC Manado, departemennya begini. 1, departemen syaraf, departemen pencernaan, departemen agresi, departemennya begitu. Departemen reproduksi, tidak ada departemen penginjilan, tidak ada. Multimen tidak ada. Kami pakai sistem tubuh. Itu bekerja. Kenapa saya input dari luar? Jadi nanti kalau Anda bilang, ketemu Pak saya mau ketemu, ini Pak bagian ini, oh temuin aja departemen agresi. Pak saya mau ada urusan sama NCC Manado, oh itu departemen pernafasan. Ya enggak apa-apa, Anda enggak bisa nangkap. Itu buku saya memang 2016. Loh, Anda dari tadi duduk ini 8 sistem itu bekerja. Mata Anda dibayangkan kalau tiba-tiba syaraf yang mata tutup. Telinga Anda enggak bisa. Darah Anda itu bergerak dengan teratur. Bahkan jantung saya bergerak kayak Eminem rap. Jadi saudara-saudara kan bingung. Ini satu kesatuan. Tubuh ini yang nyiptain Tuhan, berarti sistemnya yang nyiptain Tuhan. Kenapa kita enggak konversi saja? Tunggu 2016. Jadi spirit, Anda perlu wisdom. Kalau Anda tidak dapat wisdom, susah.
Anda tidak bisa. Grace Movement ini, saya aplikasi Grace Movement. Kalau Anda tidak dapat wisdom, bagaimana mengelola sekolah minggu, pemuritan, tadi kita ngomong banyak yang di meja saya. Ini akan mati 2017. Saya bukan menubuatkan, saudara. Penting kita sistem ketahanan pangan sampai 2020 ya. Yang kemarin, tidak bisa. Kita perlu pemuritan kelas khusus. Tidak bisa selesai begini. Ini perjalanan panjang. Anda tahu, saya ditemukan kasih karunia 2008. Saya tidak berani khotbah selama 3 tahun. Saya ingin mengendap. Loh, kopi itu kalau baru diaduk Anda minum, nggak enak. Tunggu dia mengendap, Pak. Set. Baru diminum. Grace preacher itu kalahnya di disiplin waktu Allah. Paulus itu setelah ditemukan di Damsyik, dibawa Tuhan ke tanah Arab, 3 tahun setengah. Bayangkan seorang yang paling pintar, aktif begitu, didiamkan Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan Paulus. Tuhan, mereka butuh Mesias saya. Tuhan, mereka butuh Injil kasih karunia. Diam kamu di situ. Tuhan, gua pingin terkenal. Diam kamu di situ. Yosef Rin dari 99 sampai 2005, tidak terkenal. Saya suatu saat kalau ketemu beliau, saya cuma mau tanya, di saat-saat tidak ada orang yang kenal dia. Bagaimana melalui itu? Ketika Anda menemukan kebenaran, Anda ingin sharing, tidak ada punya tempat, seperti tahu. Grace Preacher tantangan terbesar, disiplin waktu. Cuma itu. Karena kita selalu terburu-buru. Terburu-buru, tidak pernah matang kita. Kalau Anda melihat saya sekarang, saya pernah didiamkan Tuhan, tidak ada yang tahu. Tapi tiap malam saya eksegesis, tidak ada yang tahu, tidak ada yang undang. Kalau Anda menang lewat proses disiplin waktu Allah, engkau akan muncul seperti emas. Firman menjadi daging. Yesus itu bukan firman, Yesus itu firman yang menjadi daging. Itu sebenarnya dagingnya bisa dimasak, bisa dimakan, bisa ditelan oleh jemaat, bisa dinikmati. Gnosis firman itu menjadi daging melalui kehidupan. Saya diproses dari 2008, 2009, 2010. Baru gereja ini 2012, saya baru berani khotbah. 3 tahun itu tidak ada, sudah kalau saya cerita panjang, tapi itu kan sampah. Tapi proses itu semua dialami. Joseph Prince, Steve McVey, Leonard Sweet, semua. Rob Rufus, seperti Andre Farley, saya semua mengalami proses pendiaman Tuhan. Direndam dulu. Tidak bisa, aku akan munculkan kepada saatku. Tidak bisa, saudara. Anda perlu didisiplin waktu sama Tuhan. Mungkin bisnismu didiamkan sama Tuhan. Kayaknya berhasil juga enggak kayak gini, kayak bosan. Tenang. Anda masih minta pewahyuan. Mungkin Tuhan sedang mengajari engkau sesuatu. Tuhan sedang mengajari engkau sesuatu. Amin. Anda tahu, saya Roh Kudus ingin sampaikan ini tiba-tiba. Sudah tahu ketika Yesus tertidur di perahu. Gila. Ombak begitu. Yesus tidur. Betul-betul rest ini komandan ini. Kita baru diomongin sebentar aja susah tidur di hotel. Kenapa ya? Yesus tidur, terlelap. Ombak itu dibilang perfect storm. Mereka mau binasa. Anda tahu? Tiba-tiba salah seorang murid katakan Petrus membangunkan. Bagaimana dia membangunkan orang yang dihormati? Hei, bangun. Begitu? Enggak kan? Pasti pelan-pelan kan? Mungkin dia bangunin, dia cabut bulu kakinya. Apa? Nah, enggak juga. Pasti dia bilang, Yesus, pelan. Yesus, kita mau binasa. Pelan sekali. Saya mau tanya, suara Petrus, suara murid itu yang membangunkan Yesus. Sama ombak, mana lebih besar? Tapi ombak tidak bisa membangunkan Yesus. Suara orang-orang yang dikasihinya, yang paling kecil sanggup membangunkan. Amin. Mungkin bisnismu sudah kalah. Engkau sudah pusing sama usahamu. Engkau cuma bisa berdoa. Tuhan. Dari surga. Oh, butuh modal baru 100 juta. Ada Google Translator. Oh, bisnisnya dicaplok orang. Oh, dia butuh mobil baru. Anjingnya dipotong tetangga. Itu ada. Mungkin engkau tante-tante, oma-oma. Doamu. Di surga itu ada Google Translator. Tenang. Selirih apapun. Sanggup membangunkan Tuhanmu. Ombak yang besar, Yesus tidak bangun. Tapi suaramu, doamu yang kecil. Mungkin Tuhan, gua enggak tahu, istri gua butuh makan, anak gua butuh makan. Gak bisa Tuhan. Anda tahu, di perjanjian baru Yesus selalu dibilang duduk di sebelah kanan Allah. Cuma ada satu ayat di mana Yesus berdiri. Pada waktu apa? Pada waktu Stefanus. Anda tahu ketika Anda dikhianati pebisnis lain. Ketika engkau menderita, saat itulah Yesus berdiri. Untuk membela engkau. Mungkin doamu gak besar, gak kayak orang lain. Engkau hanya lirih. Dan Yesus bangkit. Guru,
kita mau binasa. Lalu Yesus bangun. Dia berdiri ombak. Dia cuma bilang, Shalom. Dan ombak bilang, yes sir. Lalu ombak tenang. Engkau hanya butuh Yesus. Engkau hanya butuh Yesus. Mungkin enggak tahu, Tuhan bagaimana? Tuhan bagaimana? Aku enggak ngerti. Tenang. Ada juru selamat. Ada juru selamat di bisnismu. Pengenalan akan Kristus melebihi total kebangkrutan aset perusahaan. Saya ulangi. Pengenalan akan Kristus melebihi total. Tahun lalu ada seorang jemaat kami ditipu hampir sekitar 25 miliar. November. Suatu saat dia dengar message dari saya di YouTube saya. Tiba-tiba dia ingin datang ke Manado pas bulan Desember. Dia ditemukan, saudara. Dia bilang, Pak, saya dari Bolmong itu beda kebun. Saya mau pindah ke Tondano supaya lebih dekat ke Manado, dekat Pastor Daud. Saya menemukan hidup saya kembali. Orang ini kaya sekali, saudara. Tapi dia dihajar oleh kepintarannya. Anda tahu, ketika dia di bawah, dia belajar berserah. Jadi penindasan itu baik kadang-kadang. Jangan memandang segala jahat. Enggak, jangan memandang itu. Anda memandang Yesus. Sakit itu enggak harus disembuhkan, karena kesembuhan aja Yesus. Cucunya Billy Graham, Tulivian itu bilang begini, karena Yesus adalah kesuksesanmu, engkau boleh gagal. Saya ulangi, karena Yesus kesuksesanmu, engkau diizinkan gagal. Yesus kesuksesanmu, engkau diizinkan gagal. Ngeri itu kata-kata itu. Billy Graham punya cucu, yang Jesus Plus Nothing itu, yang bukunya hitam. Saya merinding, saudara. Karena Yesus kekayaanmu, engkau diizinkan miskin. Itu dalam sekali itu. Saya baca, sampai ambil copot jantung saya, saya ambil lagi. Gara-gara baca buku itu. Ya enggak gitu-gitu amat sih. Saudara, memang ini enggak selesai. Cuma saya mau bilang begini. Enggak apa-apa. Saya undang siapa? Tadi yang Iya. Tendri PAD. Lupa kita nama. Yo. Saudara, engkau kadang enggak bisa ngomong. Sudah, engkau bisnismu, Tuhan bagaimana ini, bagaimana. Tapi ada satu hal, engkau punya Yesus. Engkau kan tadi pertanyaan pertama saya bilang, apakah engkau percaya Yesus? Anda tahu di Alkitab ada banyak kata tanya. Betul? Menurut saya, the greatest question in the Bible is, menurutmu, siapakah aku? Menurutmu siapakah aku? Mungkin kebetulan engkau yang memberi kekayaan, salah. Akulah kekayaanmu. Menurutmu siapakah aku? Anda tahu siapa yang menjawab pertanyaan itu? Bukan Petrus, Bapa. Memang pakai mulut Petrus, Anda baca baik-baik. Bukan Petrus yang menjawab. Anda, you need revelation anytime, every second. If you still alive today, God needs you. NGJ ini akan dipakai, ini sesi terakhir saya. Saya ingin berdoa khusus buat pebisnis. Karena ini launching group. Saya beritahu, Allahmu itu kaya. Melebihi dari total segala kebangkrutanmu. Anggap saja, Pak, tapi saya faktanya bangkrut. Anggap saja itu les ujian kehidupan. Kursus uang, kursus kehidupan. Tidak apa-apa, engkau tidak akan pernah dikalahkan. Engkau orang benar yang bangkrut. Tapi bukan engkau orang jahat. Engkau jatuh di dalam bahtera. Engkau tidak akan tenggelam. Anda tahu bahtera Nuh itu cuma punya satu jendela. Kalau kapal itu bisa di samping, Pak. Bahtera Nuh yang filmnya Noah tidak bisa masuk Indonesia itu. Jendelanya hanya di atas. Tuhan tidak ingin kau melihat badai gelombang. Tuhan ingin jendela di atas. Tidak ada. Anda kalau menaik kapal laut, semua kapal itu di samping jendelanya. Tapi bahtera Nuh, bahtera itu lambang Kristus. Dia ingin pandang aku. Pandang aku. Jangan pandang kebangkrutanmu. Aku bisa mengembalikan. Jangan pandang gagalnya bisnismu. Aku punya banyak bisnis baru tahun ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Saya rindu, kalau engkau pebisnis, engkau bisa berdiri di tempatmu yang hanya pebisnis, yang engkau rindu mengalami pewahyuan, the spirit of wisdom, trust and organic. Saya ingin berdoa. Let's worship Him. Mungkin doamu sudah, Tuhan, gua udah bingung. Gua mau bikin apa untuk hidup gua? Anak-anak sudah masuk kuliah.
banyak kebutuhan untuk keluarga besar. Hari ini, pandang Yesus. Suaramu yang paling kecil malam ini pun sanggup membangunkan dia. Dan dia akan berkata, tenang, ombak-ombak itu akan aku tenangkan. Kuralamataka kasyikaramasy. Kiralamataka kasyikaramasy. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Katakan Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan, dan tak mampu Mungkin bilang, Tuhan, gua udah gak tahan, gua udah bingung. Hanya ada Yesus di sana. Ada di sana, amin. Dan memberiku Mari angkat tanganmu, katakan, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Only your name, Lord. Oh, hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Malam hari ini kau punya satu orang, punya nama Yesus. Mungkin kau punya nama koneksi bisnis yang mengecewakan. Dengar, ada satu nama yang manis. Ada satu nama yang indah. Tidak ada di bawah kolong langit ini. Ada nama lain yang kepadanya kita beroleh keselamatan. Engkau tidak punya nama lain supaya bisnismu selamat. Engkau boleh angkat tanganmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Saya rindu berdoa untuk bisnismu. Supaya marketplace under attack because grace. Religion under attack. Spirit agamawi sedang diserang oleh kebenaran dari surga. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Entahkah bisnismu besar atau kecil. Entahkah engkau hanya seorang pengecer, pedagang, asokan manajer, atau pimpinan eksekutif. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan malam hari ini engkau boleh berkata, Tuhan, pahitnya kenyataan bisnisku. Tapi hari ini aku melihat Tuhan dengan imanku. Dari iman kepada iman. Dari yang tidak kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku gak lihat ini bisnisku baik. Aku gak melihat ada perubahan. Lihat dengan imanmu, anakku. Lihat dengan imanmu, anakku. Just believe, just trust me. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengalami perjumpaan dengan Kristus. Keluar dari ruangan ini. Kembali ke kamar hotel. Kembali ke rumahmu. Di tengah perjalanan. Saya percaya Roh Kudus akan melanjutkan. Meneruskan. Besok di hari terakhir. Engkau akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Engkau akan mengalami apa yang saya alami selama 5 tahun ini. Engkau tidak hidup dengan program. Engkau hidup dipimpin oleh Roh. Ingat. Jesus is our peace. Yesus adalah damai sejahteramu. Engkau tidak butuh pengetahuan. Engkau butuh Yesus pengenalan. Engkau bisnismu akan binasa tanpa pengenalan Allah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau butuh modal besar, engkau butuh Tuhan besar. Engkau butuh modal kecil, engkau butuh Tuhan yang besar. Masalahmu besar atau kecil, Tuhanmu tetap besar. Tuhanmu mau peduli atas hidupmu. Jangan takut akan kebutuhan anak istrimu.
dengarkan. Anakku, engkau memanggil aku Bapa, karena aku memanggilmu anak. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di atas kayu salib, aku pernah berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya Anda dan saya bisa berkata hari ini, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan aku? Bapamu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena 2000 tahun yang lalu, dia pernah meninggalkan anaknya demi Anda, demi saya. Hari ini bisnismu tidak ditinggalkan Tuhan. Pelayananmu tidak ditinggalkan Tuhan. Engkau akan mengalami breakthrough in revelation. Engkau akan mengalami pengenalan akan Kristus. Aku melepaskan profetis atas Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus. Dipenuhi kemuliaan. Seperti kalau banjir merendam, kota ini akan dilawat oleh banjir kasih karunia. Aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus, utara, selatan, barat, timur. In the name of Jesus Christ. Aku berdoa, spirit of wisdom and revelation. Tuhan dicurahkan atas kota ini. Kota ini akan tidak sama lagi. Karena Tuhan yang menjumpai kota-kota, daerah-daerah di tempat ini. Terima kasih. Dan melalui bisnis-bisnis yang diubahkan, mereka melihat kedahsyatan, kekayaan surga dicurahkan atas bisnismu. Thank you Jesus. Terima kasih. Anakmu sudah selesai berkata-kata. Tapi engkau Roh Kudus engkau yang mengajar mereka jauh lebih sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan 2 sesi saya. Besok saya ada sesi. God bless you. Kalau ingin ngobrol boleh di luar sesi. Thank you.